Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TMS dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali atau berjumpa kembali dengan saya Bang Patan, tim Tanjung Misteri Spiritual. Jadi untuk episode kali ini, saya akan coba menjawab pertanyaan orang-orang yang sering bertanya apa itu kodam. Kodam, perewangan, kemudian sahabat, kemudian gampiran. Gampiran itu bahasa Banjar ya, saudara. Jadi di sini akan saya coba menjawab pertanyaan mereka satu persatu sesuai yang saya tahu. Nah, perewangan. Perewangan itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau bahasa Bali itu wong samar ya. Wong samar itu artinya golongan makhluk tak kasat mata tapi dari bangsa yang baik. Nah, itu ceritanya. Gitu itu sering dimanfaatkan oleh dukun-dukun Bali. Beda dengan yang istilahnya seperti kayak apa Bali itu namanya. Leak lah, beda. Jadi wong samar ini memang ada spesial juga makhluk-makhluk yang baik yang diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia. Dan fungsinya banyak. Artinya tuh bisa digunakan untuk apa saja mau difungsi. Itu uang istilahnya. Kemudian yang kedua, sahabat. Sering nih kita dengar kalau orang Banjar bersahabat katanya. Nah, sahabat itu bisa didatangkan secara langsung, baik sengaja ataupun tidak sengaja, sahabat TMS. Jadi ada amalia tertentu atau ritual tertentu untuk mendatangkan mereka. Itu sahabat. Dan sahabat ini bisa dari bangsa jin, bisa juga dari bangsa-bangsa kerajaan, atau orang-orang yang mempunyai kesaktian moksa zaman dulu. Itu sahabat. Nah, jadi sahabat itu bisa dilihat atau diperlihatkan oleh Allah melalui terawangan. Kemudian yang ketiga, gampiran. Kenapa disebut gampiran? Karena gampiran ini juga makhluk Allah yang lahir dari bisa dititipkan lewat rahim manusia. Artinya misalnya saya nih dilahirkan ibu saya, kemudian saya punya kembaran, tapi diletakkan atau ditempatkan oleh Allah di alam gaib. Nah, itu gampiran. Gampiran ini macam-macam wujudnya. Bisa binatang, bisa manusia, ada ular, ada buaya, itu gampiran. Dan bisa juga dari kerajaan. Nah, itu gampiran. Mungkin jelas ya kalian. Tapi boleh juga dibuka-buka buku atau sejarah-sejarah zaman dulu ya. Kemudian yang terakhir kodam. Kodam ini itu menurut kepercayaan orang zaman dulu adalah makhluk suci yang diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia. Itu kodam. Nah, kodam ini ada dua. Ada kodam malaikat, ada kodam jin. Nah, kodam jin itu istilahnya bisa jin muslim. Nah, kemudian kalau kodam malaikat itu bisa melalui amalia-amalia. Dan itu orang-orang tertentu aja yang diberikan oleh Allah kodam malaikat itu. Kebanyakannya kodam jin. Dan kodam ini ada yang bisa dilihat, ada juga yang tidak. Itu tergantung ya.
Jadi contoh kayak khodam malaikat kan istilahnya jisim mereka itu lebih halus lagi daripada jisim jin atau makhluk tak kasat mata lainnya. Dan khodam ini juga hidupnya ribuan tahun. Itu khodam. Nah, sedangkan bangsa jin atau yang lainnya itu ada waktu-waktu tertentu juga istilahnya yang sama seperti kayak kita manusia lah. Itu khodam. Kemudian khodam ini salah satu khodam itu bisa memimpin berapa banyak anak buah. Nah, contoh misalnya di dalam surah itu kan setiap huruf surah itu ada khodam, ada pimpinannya. Jadi satu surah itu bisa ribuan, bisa banyak istilahnya. Dan khodam ini bisa kita perintahkan untuk apa saja. Nah, beda dengan jin atau makhluk gaib yang lainnya yang bisa protes dengan apa yang kita kerjakan, khodam tidak. Khodam kita menjadi diri kita sendiri lah. Nah itu sahabat MS yang saya ketahui ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa saja sahabat sekalian bertanya dengan orang yang mengerti atau istilahnya orang yang pernah mempelajari buku atau pengetahuan yang lainnya lah. Itu saja yang bisa saya jabarkan sekitar khodam tadi itu atau sekitar makhluk lain, makhluk tak kasat mata yang lainnya. Nah, itu tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Dukung terus Time STP Tanjung Bisnis Spiritual. Jangan lupa like, share, and comment. Dan bagikan ke media-media sosial lainnya agar video kami bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan jangan lupa ikuti terus penerusan kami tempat-tempat angker atau di tempat-tempat yang dianggap wingit. Nah, insya Allah nanti kami akan melakukan penelusuran lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.